Cafe Kultum tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat setia Cafe Kultum? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Alhamdulillah, hari ini Cafe Kultum ditemani kembali oleh Ustadz Karim. Di Cafe Kultum tanpa batas, kita akan belajar bersama berbagai hal tentang Islam, mulai dari hal sederhana hingga tanpa batas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan sahabat setia juga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Ini Ustadz, saya dapat titipan pertanyaan dari istri saya sendiri Ustadz. Ya. Dari istri saya sendiri tentang akikah dan kurban. Ya. Banyak yang masih bingung Ustadz, ya kan, terutama ya istri saya, keluarga saya, mungkin juga sahabat setia juga masih banyak yang mempertanyakan tentang akikah dan kurban. Sebenarnya apa yang harus didahulukan Ustadz? Kurban dulu atau akikah dulu? Terus seumpamanya kita akikah dulu, kalau sudah mau mendekati bulan Zulhijjah, ya kita mau kurban dulu atau mau akikah dulu Ustadz? Kira-kira seperti itu Ustadz pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita sampaikan berkaitan dengan mana yang lebih dulu antara akikah dengan kurban, saya ingin sampaikan hukum di antara keduanya terlebih dahulu supaya kita semua sahabat setia bisa lebih memahami bahwa pada dasarnya hukum akikah dan hukum kurban itu sama-sama berhukum sunnah. Sunnah, dua-duanya Ustadz. Sunnah. Nah, sunnahnya sunnah yang seperti apa? Betul. Kalau menurut jumhur ulama, sunnahnya adalah sunnah yang muakkad. Berarti sunnah yang diutamakan, dianjurkan. Sunnah yang sangat dianjurkan, ya. Sunnah muakkad. Ya. Nah, saya mulai dari hukum dari akikah. Ada sebuah hadis dari sahabat Samrah bin Jundab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin rohina bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabihi wa yukhlaqu wa yusamma. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Samrah bin Jundab bahwa Rasul pernah menyampaikan kullu ghulamin, setiap bayi rohinah itu dalam keadaan tergadai. Setiap bayi yang lahir dilahirkan itu dalam keadaan tergadaikan. Ya. Bi aqiqatihi, tergadaikan dan bisa ditebus dengan syarat akikah. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan tudbahu anhu bisa bi'i. Maka kalau bisa di hari yang ketujuhnya itu disembelihkan kambing. Ya, ya. Nanti akan ada pertanyaan kenapa harus kambing gitu, ya. Betul sekali. Kenapa enggak onta, sapi, gitu kan? Enggak onta enggak ada tadi. Enggak ada. Kerbau gitu ya. Walaupun di Arab ada onta, tapi kenapa Nabi menyampaikannya tetap kambing gitu ya? Kambing untuk akikah gitu. Berbeda dengan kurban. Ya, wa yukhlaqu wa yusamma. Jadi inilah salah satu dasar hadis yang menjadi dasar bahwa setiap siapapun, bayi laki-laki maupun perempuan, itu sejatinya seyogyanya segera diakikahkan sebagai penebus dari kondisi atau keadaannya yang masih tergadaikan, kata Nabi. Kemudian bagaimana dengan hukum kurban? Demikian juga dengan hukum kurban. Sunnah bagi yang ya? mampu itu juga hukumnya sunnah muakkad. Gitu. Dua-duanya ini merupakan hukum yang sama, derajatnya sama, setingkat, setara. Pertanyaannya, kalau memang dalam keadaan tertentu misalnya, mana yang harus didahulukan?
Dulu Betul. waktu ada seorang anak misalnya waktu kecil orang tuanya belum mampu untuk mengakekkannya. Begitu sudah dewasa, ya kewajibannya sudah tidak lagi digantungkan kepada orang tua. Tapi kalau anak itu sudah mampu di kemudian hari, maka kewajiban akikoh itu di apa namanya kewajibannya itu ditanggung oleh dirinya sendiri. Oh boleh Ustadz, Boleh, memang seperti itu. mengakekahkan Waktu- diri sendiri boleh. Boleh, memang seperti itu. Jadi waktu bayi mungkin orang tuanya belum mampu. Betul. Setelah dewasa, kemudian Dia mampu. dia mampu, maka kewajiban orang tua untuk mengakekahkan anaknya atau dirinya itu sudah gugur. Sudah gugur. Nah, orang tersebut itu diharapkan dia dianjurkan dia mengakekahkan dirinya sendiri. Pertanyaannya, kalau saya dulu belum akikoh, sekarang saya sudah dewasa dan sudah mampu, diberikan kemampuan oleh Allah untuk akikoh, sementara saya juga pengen kurban, mana yang didahulukan? Saya mau akikah dulu atau mau kurban dulu nih? Iya, itu kan. Ini yang terus terang menjadi banyak pertanyaan ya di sebagian di tengah masyarakat kita. Ada beberapa ikhtilaf, perbedaan pendapat. Ada ulama yang mengatakan bahwa harus akikoh dulu. Kenapa? Karena yang namanya akikoh itu, kalau orang dulu waktu bayi belum akikoh karena ketidakmampuan kedua orang tuanya, kemudian setelah orang tersebut dewasa dan dia mampu, sehingga mampu menggugurkan kewajiban orang tuanya, berarti orang tersebut ketika akikoh dapat dikatakan telah membantu meringankan beban orang tua. Sehingga harus akikoh dulu. Nah, ini ulama yang pendapat seperti itu. Tetapi di sisi lain ada juga ulama, dan ini yang lebih banyak, jumhur ulama mengatakan bahwa kalau dibandingkan dengan akikoh dan kurban, maka harus dilihat kondisi saat itu. Misalnya begini, ketika di hari menjelang Idul Kurban, lalu kemudian orang tersebut diberikan kemampuan untuk membeli kambing, gitu kambing, ya. Maka ya, karena kurban itu kan waktunya hanya insidental. Cuman berapa? Ya cuman hanya 3 hari ya? 3 hari dan hanya di saat itu. Iya. Sementara kalau akikoh itu kan kapan saja. Boleh. Nah, dalam kondisi tersebut, dalam situasi yang seperti itu, dia mampunya, dia ada rezekinya saat itu menjelang kurban, maka sangat dianjurkan kurban terlebih dahulu. Karena kurban waktunya terbatas, sementara akikoh bisa kapan saja. Dengan harapan ya, yang mudah-mudahan setelah hari ini, minggu ini dia punya rezeki yang lebih, kemudian dia berkurban, mudah-mudahan di lain kesempatan atau di bulan akan datang dia diberikan kemampuan lagi untuk bisa akikoh. Jadi ini sebagian besar ulama menyarankan kalau untuk dalam konteks dulu seperti itu lebih baik berkurban dulu, akikohnya nanti. Tapi kalau misalnya masih jauh waktunya, misalnya masih 2 bulan, ya 2 bulan kita lebih baik akikoh dulu, karena siapa tahu bulan depan masih ada rezeki lagi. Dapat rezeki kembali. Nah, seperti itu. Nah, Tat, kalau seumpamanya Tat mendekati ketika Idul Kurban atau Idul Adha, ya. Nah, niatnya berkurban, tapi niatnya juga untuk akikoh dengan kambing yang sama. Betul. Boleh nggak Tat kayak gitu? Jadi satu, kalau seumpamanya cowok berarti kan 2 kambing ya? 2 kambing, bahkan ada beberapa riwayat 1 kambing pun boleh. Betul. Ya. Nah, maksudnya dalam 1 kambing atau 2 kambing itu niatnya untuk kurban sama akikoh, boleh nggak seperti itu? Baik. Berarti sekali dayung 2 pulau terlampaui, 2 niat terlampaui. Sahabat setia yang dirahmati Allah, ini pertanyaan yang bagus ya. Dan ini pertanyaan ini sudah dijelaskan di dalam kitab Tausyik karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Di sana ada keterangan bahwa qala Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar itu pernah menyampaikan gini, lau arada bisyad al-wahidah al-adhiyah wal aqiqah lam yakfi. Kata Imam Ibnu Hajar menyampaikan begini, kalau ada orang
pengen menggabungkan antara akikoh dan kurban. Kata beliau lam yakfi, nggak cukup, artinya nggak boleh. Ini pendapatnya beliau. Sementara ada ulama yang lain, yaitu Syekh Romli, itu beliau berpendapat berbeda. Kata beliau begini, walau nawa bisyad al-madbuhah al-adhiyah wal aqiqah hasola. Kata beliau, kalau ada orang pengen niat antara aqiqah ditambah dan kurban, padahal kambingnya satu, itu kata Syekh Romli atau Imam Romli sah-sah saja, boleh-boleh saja. Wallahu alam. Jadi tergantung niat kita. Maka kalau kita mau berbuat sesuatu, kita mesti menganut ini pendapatnya siapa yang akan kita ikuti, gitu. Nah, jadi karena di kalangan ulama pun tetap ada terjadi perbedaan pendapat ya. Betul. Nah, kalau idealnya seperti apa, Tat? Kalau menurut Ustadz? Ya. Kalau menurut saya sih, ini menurut saya orang awam, idealnya ya kalau memang mau kurban ya dengan kambing sendiri, kalau mau akekah ya dengan kambing sendiri. Betul, ya. Betul. Ya. Menurut saya ini sebagai orang awam. Ya. Betul sekali, sahabat setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang sekali lagi kembali kepada dasar hukum. Toh ini kan dasar hukumnya adalah sunnah muakkad bagi yang mampu. Sehingga secara ideal ya akikoh ya tersendiri, kurban kalau bisa juga tersendiri. Ya. Karena ini juga tidak ada paksaan. Kalau tidak mampu atau kalau belum mampu ya nggak usah akikoh atau nggak usah kurban dulu. Gitu. Tapi ada yang berprinsip seperti ini, Tat. Kan akikah itu kan pemberian dari orang tua ke anak ya. Kewajiban orang tua ke anak. Betul. Nah, karena mungkin pada saat itu orang tua itu belum mampu, belum memiliki kelapangan rezeki, ya, jadi belum diakekahkan. Ya. Nah, terus waktu-waktu, bener kata Ustaz tadi, si anak ini memiliki kelapangan rezeki, dia mengakekahkan dirinya sendiri, ya. Lalu kewajiban orang tua ini jadi gugur. Betul. Itu betul. Diperbolehkan. Boleh. Oke. Dan itu diperbolehkan. Karena apa? Berarti ketika anak itu sudah dewasa dan mampu mengakekahkan dirinya sendiri, justru anak ini berarti telah menolong orang tuanya. Menolong apa? Menolong dari kewajiban mengakekahkan anaknya. Kalau anaknya mengakekahkan orang tuanya, kita nggak tahu nih orang tuanya ya, orang tua kita nih kan ya zaman dulu lah ya, kita nggak tahu orang tua kita itu udah diakekahkan atau belum. Terus kita memberi ke orang tua, mak, pak, kita paringi, tak kasih ya kan, sejumlah uang untuk mengakekahkan bapak dan ibu sendiri. Itu boleh Ustadz itu? Oh itu justru lebih bagus. Itu tanda baktinya anak sama orang tua gitu. Karena tadi selama anak itu dihitung akekah atau dihitung sodakoh? Ya, perkara akekah atau sodakoh kan tergantung niatnya. Gitu. Kalau anak itu berniat ini sebagai untuk akekahnya ibu, ya berarti kambing yang disembelih tadi adalah kambing akekah. Kambing akekah. Bicara tentang pahalanya ya pahala akekah, pahala sodakoh sama-sama aja. Gitu. Oke Ustadz. Terus katanya nih Ustadz bahwa kambing akekah ya tidak boleh dimakan untuk dirinya sendiri. Ya kan? Ya. Itu benar nggak? Ya. Kalau untuk dirinya sendiri sebetulnya tidak ada aturan bahwa yang bersangkutan tidak boleh makan daging akekah gitu ya. Karena katanya ini itu kan sebagai syarat penebusan, ya kan. Nah, gue udah ngasih nih buat nebus, kok lu makan sendiri sih? Iya. Kan ada tuh kata orang, gimana sih lu? Ya kan? Nah itu artinya berkaitan dengan soal etika. Masa ya jeruk makan jeruk? Betul. Orang yang sudah infak, masa ya dia mau makan sendiri? Tarik mana kan? Jadi tarik lagi kan gitu. Jadi pada dasarnya
Tapi tidak ada hukum yang mengatakan bahwa halal atau haram seseorang yang akikoh kemudian dia makan sendiri, tidak ada. Saudaranya boleh, kakaknya boleh makan, ya siapapun boleh makan. Bahkan mohon maaf terhadap orang yang Non pun boleh. non boleh, silakan dibagi, saja gitu. Berkaitan dengan Berarti sama dirinya dengan boleh kurban atau ya, Tat, enggak, ya? sama. Korban pun diberikan ke yang non pun boleh, silakan. Boleh, justru itu bentuk syiar. Bentuk toleransi syiar kita. juga ya. Betul. Jadi jangan sampai ada kalimat tadi saya sampaikan, jeruk makan jeruk orang sudah diinfakin kok masa ya mau diambil lagi kan gitu. Seperti itu. Ini Tadi soal lebih etika. lebih kepada etika ya. Betul. Iya, betul sih Ustaz. Nah, pertanyaan berikutnya ini Ustaz, ya kan? Kita nggak tahu nih Ustaz bahwa orang tua kita itu udah akikah atau belum. Ya. Terus ya meninggal dunia lah, ya kan? Ya. Nah, gimana ini Ustadz caranya kalau udah meninggal dunia, Ya. kita belum tahu orang Ya. tua kita udah akikah atau belum? Ya. Seperti itu. Apakah boleh ketika sudah meninggal terus kita akikahkan niatnya untuk orang tua gitu? Ya. Baik. Sahabat setia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menyampaikan ini dan ini sering menjadi banyak pertanyaan dari para jamaah itu. Apakah orang yang sudah meninggal itu masih harus diakikahkan? Betul. Ya. Atau mungkin kurban gitu ya. Sebetulnya jumhur ulama, sebagian besar ulama mengatakan orang yang sudah meninggal itu tidak lagi wajib untuk diakikahkan. Sebagian ulama berkata sebagian ulama mengatakan seperti sebagian besar jumhur ulama. Kenapa? Kalau toh misalnya dia pengen mengakikahkan, anggap buat saja misalnya motong kambing tapi diniatkan untuk sodakoh. Saya motong kambing, pahalanya ini saya berikan untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Itu insya Allah sama derajat pahalanya ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti gitu. Sudah gugur kewajibannya ya. Sudah tidak lagi punya tanggung jawab. Tidak punya tanggung jawab, sorry. Bukan kewajiban karena sunnah muakkad. Karena begini, secara logika begini. Namanya kewajiban atau hukum akikoh itu kan bagi orang yang hidup. Bagi orang yang hidup, benar kan? Ya. Siapa yang diberikan kemampuan, kan berarti kemampuan selama hidup. Kalau sudah mati sudah tidak lagi urusan. Betul. Itu secara logika seperti itu. Sehingga orang yang meninggal sudah tidak lagi untuk diberikan kewajiban, oh saya punit akikah untuk orang tua saya yang sudah meninggal, tidak. Tapi yaudahlah, kalau toh kemudian kita punya masih diberikan kemampuan, silakan mau potong kambing, tapi niatkan sodakoh, pahala sodakoh ini saya berikan semuanya untuk orang tua saya. Seperti itu. Betul. Ya. Begitu kira-kira sahabat setia Cafe Kultum. Kalau boleh saya tarik garis besarnya, akikah dan kurban jika memang mendekati Idul Adha, alangkah lebih baiknya kurban dahulu karena kurban waktunya terbatas dan insidental. 3 hari ya Tat ya. 3 hari. 3 hari punya kesempatan untuk berkurban. Dan kalau akikah bisa dilaksanakan kapanpun. Jadi kalau ada kelapangan rezeki di waktu Idul Adha, lebih baik didahulukan kurban. Lalu mungkin 1 bulan kemudian ada kelapangan rezeki lagi, boleh silakan akikah. Seperti itu. Terus untuk siapa yang boleh mengakikahkan orang tua terutama ke anak, tapi ketika punya kelapangan rezeki atau punya kemampuan. Ya. Jika belum ada kelapangan rezeki hingga lama, anaknya udah besar, anaknya mampu, anaknya boleh mengakikahkan dirinya sendiri. Betul. Dan anaknya pun boleh memberikan sedikit rezeki ke orang tua untuk mengakikahkan orang tuanya. Yang masih hidup ya. Yang masih hidup. Yang masih hidup. Kira-kira seperti itu sahabat setia Cafe Kultum. Dan untuk yang sudah meninggal, gugur hukum akikoh. Gugur hukum akikoh ya. Seperti itu. Kalau kurban boleh untuk yang meninggal Ustadz ya? Ya sebetulnya sama juga karena
kurban dan kurban itu juga kan untuk orang yang masih hidup. Gitu. Hukum itu kan berlaku untuk yang masih hidup. Ketika sudah meninggal ya berarti sudah tidak lagi ada tuntutan orang itu harus berkurban, walaupun yang berkurban anaknya atau saudaranya sudah tidak ada. Tapi insya Allah dengan niat udahlah saya mau kurban ini, nanti di hadapan Allah sih mungkin menjadi pahala sodako, ya. Tapi nilainya sama gitu. Insya Allah nilainya sama. Insya Allah nilainya sama. Seperti itu kira-kira sahabat setia Cafe Kultum. Semoga sedikit pengetahuan tentang akikah dan kurban menambah pengetahuan kita juga nih, ya kan? Jadi kita bisa mengetahui gimana sih akikah, gimana sih kurban. Ada satu pertanyaan lagi Ustadz. Ya, silakan. Kalau pas anaknya sunat sekalian akikah boleh Ustadz? Boleh ya? Boleh. Nggak apa-apa Ustadz ya? Boleh. Misalnya waktu kecil baru satunya lagi nantilah pas sampai sekalian dengan sunatan boleh nggak apa-apa saja, nggak masalah. Satu pun sebetulnya nggak masalah gitu kan. Saya sering sampaikan Nabi ketika mengakikahkan Sayyid Hasan Husain cucunya itu satu-satu kabsan wa kabsan gitu. Tapi kalau dia punya kelebihan rezeki ya alangkah baiknya itu bisa 2 kalau laki-laki gitu. Saya laki-laki dan 1 untuk perempuan jika memiliki kelapangan rezeki. Ya. Bagi jamaah sekalian yang misalnya pas dalam satu waktu tertentu ada rezeki, satu sisi juga pengen korban, sisi lain juga pengen akikoh, maka silakan ngikuti madhabnya Syekh Romli. Ikuti madhabnya, pendapatnya Imam Romli. Ya, yang tadi kata beliau mengatakan jika memang pengen akikoh dan pengen kurban dan hanya segitu yang dia punya, ya hukumnya dengan niat kedua-duanya hukumnya sah. Keterangan ini ada di kitab Tausyik karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Seperti itu. Ya. Kira-kira seperti itu sahabat setia Cafe Kultum. Semoga bisa menambah wawasan kita. Amin. Terima kasih Ustadz. Semoga sama-sama. Di waktu yang sebentar ini kita bisa belajar bersama ya, sahabat setia Cafe Kultum. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah berbagi pengetahuan bersama sahabat setia Cafe Kultum. Saya rasa cukup Ustadz. Terima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat setia. Cafe Kultum tanpa batas.